Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 24 Desember 2023. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara melakukan pemeriksaan urin terhadap masinis kereta api untuk keamanan dan keselamatan pemudik dalam momen Nataru. Puluhan pegawai PT Kereta Api Indonesia di Pre 1 Sumbagut mulai dari masinis, petugas operasional, kondektur, serta petugas pengamanan jalani pemeriksaan urin yang dilaksanakan BNN Provinsi Sumatera Utara di Stasiun Besar Medan. Satu persatu pegawai kereta api ini masuk ke dalam toilet untuk mengisi botol pemeriksaan dengan urinnya. Tak hanya itu, sebelum masuk ke toilet, seluruh petugas diperiksa badan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Sumut. Kemudian hasil urin ini diberikan kepada pihak lab BNN Sumut dan diperiksa langsung di tempat untuk mengetahui hasil dari petugas yang akan melayani pemudik pada momen Natal dan Tahun Baru tahun ini. Manajer Humas PT KAI di Pre 1 Sumbagut Anwar Solihin mengatakan bahwa tes urin dilaksanakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam perjalanan kereta api dalam arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024. Untuk menjamin keselamatan, keamanan perjalanan kereta api, tentunya kru kami harus bebas dari narkoba. Jadi kita bekerja sama dengan BNN Provinsi Sumatera Utara. Itu untuk petugas operasional ya, seperti masinis, asisten masinis, kondektur maupun petugas-petugas pengamanan dan petugas operasional yang ada di stasiun. Ditemukan ada yang positif, akan kita tindak lanjut ya dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan petugas itu akan kita ganti untuk meneruskan tugasnya. Jadi memang langsung kita berhentikan. Sementara itu, sejauh ini dari puluhan yang dilakukan pemeriksaan hasilnya negatif. Namun nantinya jika terdapat petugas yang hasil urinnya positif, petugas masinis tersebut akan diberhentikan dan diganti oleh petugas lain serta dilakukan proses lebih lanjut di BNN Sumatera Utara. Menjelang Natal dan Tahun Baru Nataru 2024 serta libur sekolah, para penumpang kapal KM Kelut membludak di Pelabuhan Bandar Deli Belawan Sabtu siang. Kapal penumpang KM Kelut yang baru tiba dari Pelabuhan Batam tiba dan bersandar di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan pukul 13 waktu Indonesia Barat, menurunkan penumpang sebanyak 3.741 orang. Penumpang asal Batam dengan kapal penumpang KM Kelut, baik pria maupun wanita, juga anak-anak. Para penumpang turun dan langsung menuju ke tempat bus dan para penjemputnya untuk membawa ke kampung halaman masing-masing untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. KM Kelut menurunkan penumpangnya sebanyak 3.741 orang. Kemudian kapal KM Kelut kembali menaikkan penumpang sebanyak 2.467 orang yang berangkat ke Pelabuhan Batam. Para penumpang mudik Nataru sudah cukup terlihat dengan jumlah mencapai 6.208 penumpang dengan rincian debarkasi sejumlah 3.741 penumpang dan embarkasi sejumlah 2.467. Angka ini meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kapal berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju ke Pelabuhan Batam pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Syah Bandar Utama Pelabuhan Belawan Irjen Revolindo mengatakan, menghadapi arus mudik Nataru 2023-2024 tersebut, Pelindo telah menyiapkan posko pelayanan Nataru di Terminal Penumpang Bandar Deli bersama dengan stakeholders. Pelindo bekerja sama dengan TNI dan Polri Pelabuhan demi memastikan kelancaran arus mudik. Seluruhnya siap melakukan pemantauan dan pengendalian arus penumpang serta sebagai sarana pemberian informasi kepada penumpang. Arus mudik Natal Tahun Baru ini kita prediksi tanggal 23 ini merupakan puncak arus baliknya. Sekarang penumpang yang diangkut oleh KM Kelut itu ada 3.741 orang. Kami bisa melayani dengan baik para pemudik untuk kegiatan Natal Tahun Baru ini.
Sementara itu pemirsa, di Pelabuhan Sibolga jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, para penumpang mulai terlihat memenuhi Pelabuhan Sibolga. Bahkan peningkatan lonjakan penumpang diperkirakan mencapai 100%. Kepadatan penumpang Nataru yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Sibolga menuju Gunung Sitoli dan Teluk Dalam Nias mulai terlihat sejak dari pintu masuk pelabuhan hingga memasuki kawasan dermaga kapal. Pihak jasa penyeberangan penumpang armada kapal laut di Pelabuhan Sibolga mencatat ada lebih dari 100% kenaikan lonjakan penumpang kapal tujuan Sibolga Nias dan Sibolga Teluk Dalam. Pihak jasa penyeberangan mencatat lonjakan penumpang terjadi secara signifikan setiap harinya dan lonjakan penumpang semakin tinggi diperkirakan akan terjadi mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak jasa penyeberangan telah menyiapkan 6 unit armada kapal penumpang dengan sistem putar haluan untuk menampung para pemudik. Jika lonjakan penumpang nantinya terus meningkat, maka lonjakan pemudik jalur laut tahun ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Sampai hari ini armada telah kita siapkan sekitar 5 unit, 1 ke Teluk Dalam, 4 ke Gunung Sitoli. Lonjakannya memang sangat signifikan. Biasanya kita tiap malamnya mencapai 200, 250, hampir 300. Ini hampir udah mencapai 600 sampai 650. Diperkirakan lonjakannya kapan nih Bang? Lonjakannya kalau hitung-hitungan kita biasanya besok Pak, besok malam. Salah seorang penumpang mengungkapkan di hari spesial perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu momen kumpul bersama keluarga dan sanak famili, sehingga tentu banyak orang yang memilih untuk merayakannya di kampung halaman. Ke Nia Selatan, cuma ini pesawatnya tadi ketinggalan. Kapalnya? Ini Wirnaulinya ke Gunung Sitoli. Enggak lagi, tinggal naik kapal aja, langsung turun ke Gunung Sitoli, naik mobil lagi. Iya, pulang kampung udah. Milih Natalan di sana ya Bang? Mau Natalan, Tahun Baruan Di kampung halaman di iya, di kampung halaman. Pemirsa, 2 hari jelang hari Natal semalam Sabtu siang, dari pantauan arus lalu lintas di Kabupaten Labuhan Batu Utara mulai ramai dilalui kendaraan pemudik. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polsek Walu Hulu Polres Labuhan Batu mendirikan 1 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan. Perbandingan dengan hari biasa, terlihat jalur arus lalu lintas mulai ramai dilalui kendaraan bermotor. Dari pantauan di Jalan Lalu Lintas Sumatera, Kecamatan Kualuh Selatan dan Kecamatan Kualuh Hulu serta Kota Aikanopan merupakan daerah titik rawan kemacetan. Hingga sampai saat ini situasi jalan lintas Sumatera masih terlihat lancar. Hal ini didukung dengan kondisi badan jalan saat ini terlihat mulus dan tidak bergelombang, hingga membuat para pengendara yang melintas merasa nyaman. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan jalur arus kendaraan dan tindak kejahatan jalanan, sekaligus memberi rasa aman dan nyaman bagi pengendara yang melintas, Polsek Kuala Hulu selain melakukan patroli rutin, juga telah mendirikan 1 unit pos pengamanan tepatnya di Kota Aikanopan dan 2 pos pemantauan yakni di Desa Damuli Pekan dan Kelurahan Gunting Saga, serta pemantauan melalui CCTV yang terpasang di beberapa titik jalur lalu lintas Jalan Lintas Sumatera. Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan, tidak hanya itu, untuk mengantisipasi kemacetan Natal dan Tahun Baru, Polsek Kuala Hulu juga sudah melakukan rekayasa arus lalu lintas, seperti membelah jalan menggunakan tolo-tolo, sehingga jalan lintas di Kota Aikanopan telah menjadi 2 jalur, dan juga telah membuka jalur alternatif masuk dari Jalan Wonosari dan keluar ke Padang Gala-Gala Kabupaten Asahan, dan jalur ini diaktifkan bila terjadi kemacetan. Agar masyarakat yang melintas dari Rantau Prapat menuju Medan atau dari Medan menuju Rantau Prapat dapat berjalan lancar. Salah satu rekayasa yang kami lakukan adalah kami membagi jalan menggunakan tolo-tolo dan juga terdiri dari beberapa pos yang kita buat di sini, yaitu 1 pos pengamanan dan 2 pos pelayanan yang terdapat di Damuli dan di Gunting Saga. Sehingga kami juga mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada kendala selama perjalanan, dapat singgah di pos-pos polisi yang ada di sepanjang Jalin Sum dari Rantau Prapat menuju Aikanopan Kuala Hulu.
Dalam kesempatan ini, Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Silalahi beserta jajarannya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024, serta menghimbau kepada seluruh pengendara agar lebih berhati-hati di jalan agar bisa selamat sampai tujuan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Sejumlah penumpang mengeluh karena harga tiket kapal laut pada rute penyeberangan Sibolga Gunung Sitolinias dan sebaliknya cukup tinggi. Diduga akibat monopoli pelayaran swasta pada daerah 3T tersebut. Keluhan atas kenaikan harga tiket yang cukup tinggi dialami para penumpang yang melakukan mudik dan pulang kampung ke halaman di Pulau Nias untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2024 bersama sanak keluarga. Salah seorang penumpang Ikhlas Harefa yang baru tiba di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli hari ini mengaku terkejut dengan harga tiket kapal laut rute penyeberangan Sibolga Gunung Sitoli Nias sebesar Rp160.000. Angka yang ia nilai sangat drastis peningkatannya bila dibandingkan tahun lalu masih angka di bawah Rp100.000 untuk kelas ekonomi. Ia meminta kepada pemerintah berupaya untuk menurunkan harga tiket tersebut guna mendukung kenyamanan dan keterjangkauan para penumpang yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Apalagi daerah di Kepulauan Nias merupakan daerah 3T, yakni terbelakang, termiskin, dan terisolir, sehingga warga daerah itu berhak untuk mendapatkan pemberlakuan subsidi segala hal layanan publik, termasuk jasa pelayaran untuk penumpang dan barang kebutuhan pokok. 160. Itu ranjang ekonomi atau apa? Kursi 150. 160. Apa keluhan dari kenaikan itu, Bang? Itu keluarnya supaya tiketnya makin turun lagi lah. Layanan publik urusan penyeberangan laut antara Gunung Sitoli Nias dengan Sibolga dan sebaliknya saat ini masih dilayani satu perusahaan pelayaran milik swasta dari PT Wirajaya Logitama WJL. Pihak pemerintah melalui Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan setempat menyebutkan menyambut baik apabila ada pihak perusahaan lainnya beroperasi ke daerah itu sebagai pesaing untuk terciptanya keseimbangan harga tiket kapal laut yang jauh lebih baik dijangkau warga daerah tersebut. Sebaiknya di suatu pelabuhan harus ada kompetitor, perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain. Kami tidak dalam kapasitas menyampaikan itu. Namun apabila ada kompetisi, persaingan, itu akan menimbulkan pelayanan yang akan berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Ada unsur pelanggaran nggak dari sisi hukumnya? Ada nggak hukum yang dilanggar terkait dengan monopoli ini? Untuk unsur pelanggaran kami akan menyelidiki terlebih dahulu. Namun sebaiknya kami menyarankan agar PT WJL meningkatkan pelayanan. Sebelumnya melalui kunjungan Menteri BUMN dan Forum Diskusi Pemerintah Lintas Sektor ke Pulau Nias melibatkan masyarakat setempat pernah membahas pergumulan masalah kenaikan harga tiket penyeberangan laut, termasuk mengusulkan agar beroperasinya kembali kapal feri Indonesia dari PT ASDP yang dikelola oleh pemerintah melalui BUMN. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga sukacita Natal ini membawa cinta kasih, damai dan terang, sehingga mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Selamat Tahun Baru 2024 bagi seluruh warga Kota Medan. Ke depan, marilah kita secara aktif menata kehidupan berbangsa yang lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, guna memastikan kelayakan dan keamanan pada pelaksanaan Mudik Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 2024, Kapolres Sibolga bersama unsur Forkopimda melakukan pengecekan dan uji kelayakan armada kapal penumpang di Pelabuhan Sibolga.
Sesuai dengan target utama pelaksanaan Operasi Lilin Toba 2023, selain memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, Operasi Lilin Toba juga untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Mengingat di momen hari-hari besar biasanya akan terjadi lonjakan penumpang secara signifikan, karena para pemudik ingin merayakan momen spesial tersebut di kampung halaman bersama keluarga dan sanak famili. Hal itu disampaikan Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja di sela tinjauan dan pengecekan kelayakan armada kapal penumpang. Dijelaskannya berdasarkan hasil pengecekan terhadap sejumlah armada kapal penumpang dinilai sudah layak karena seluruh armada sudah dilengkapi dengan pengamanan diantaranya life jacket, sekoci, dan fasilitas kenyamanan bagi para pemudik. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kepolisian saat ini sedang menggelar operasi Lilin Toba 2023, di mana target utamanya adalah bagaimana menciptakan rasa aman dan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Kota Sibolga maupun masyarakat luar Kota Sibolga yang masuk Kota Sibolga, sehingga bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan kondusif. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan kekondusifan selama momen libur perayaan Natal dan Tahun Baru. Di informasi lainnya, pemirsa, pasokan daging ayam dan daging ikan cukup tersedia di sejumlah pasar tradisional di Gunung Sitoli saat ini dan diharapkan bertahan hingga Tahun Baru nanti. Banyaknya warga lokal Pulau Nias saat ini melakukan budidaya ayam potong mengantarkan ketersediaannya terbilang cukup untuk memenuhi permintaan warga termasuk dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Kini tempat penjualan ayam potong pada sejumlah pasar dalam sepekan terakhir telah mulai menerima pesanan khusus dari warga dan komunitas untuk acara silaturahmi keluarga yang merayakan Hari Besar Keagamaan Umat Nasrani di Pulau Nias. Sejumlah pedagang menyebutkan ada hal yang membedakan kondisi ketersediaan pasokan ayam potong kali ini didominasi berasal dari pengusaha lokal. Sedangkan tahun lalu masih turut dipasok dari luar Pulau Nias sehingga menimbulkan biaya tambahan transportasi penyeberangan. Namun saat ini pengaruh biaya transportasi tidak lagi berdampak pada harga daging ayam lokal. Hanya saja sedikit mengalami kenaikan dari sisi pakannya. Ya, kalau kondisi harga ayam sekarang ini udah mulai naik dari 30 udah jadi 32 sekarang. Itu kenaikan ini udah berapa lama terjadi? Baru mulai seminggu. Kami pembeli di lapangan memang agak susah juga sih kami karena pembeli agak mengeluh karena ini kan krisis. Itu kenaikan ini dipicu karena apa, Bang? Ya karena kenaikan pakan. Sementara pasokan penjualan daging ikan masih terpantau normal termasuk sisi harga berada pada angka Rp20 hingga Rp50.000 per kilogramnya sudah termasuk jenis ikan ekspor seperti ikan merah dan nila. Lancarnya aktivitas nelayan dalam beberapa pekan terakhir mengantarkan hasil tangkapan mereka diyakini akan mampu memenuhi pasokan kebutuhan konsumsi warga hingga keperluan rumah makan dan restoran selama masa Natal dan Tahun Baru pada seluruh wilayah di Pulau Nias. Pemirsa, warga Kampung Agas, Desa Sampali, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrok dengan pengembang proyek Deli Megapolitan. Warga menolak lahannya untuk dialokasikan. Inilah video amatir milik warga Kampung Agas, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang menolak kehadiran pihak pengembangan proyek Deli Megapolitan yang hadir di pemukiman warga yang tinggal di lahan ex-PTPN 2 untuk memasang spanduk proyek. Pihak warga yang sebelumnya sudah bertemu dengan pengembang proyek Deli Megapolitan di kantor Desa Sampali, sampai saat ini belum menemukan titik terang dan masih menunggu kepastian pihak pengembangan proyek. Kehadiran pihak pengembang ini mendapat penolakan keras oleh warga hingga akhirnya berakhir ricuh dan salah satu warga menjadi korban kekerasan. Pihak kepolisian Polrestabes Medan dan Polsek Percut Setuan yang tiba di lokasi langsung menghentikan bentrokan tersebut dan membubarkan kerumunan warga yang menolak kehadiran pihak pengembang proyek. Jadi kami mau klarifikasi, jadi tadi ada informasi masyarakat ribut dengan beberapa orang.
ada dari pihak pengembang di lahan yang kita berdiri pada saat ini di Jalan Haji Anit bahwasanya mau memasang spanduk untuk pemberitahuan. Kemudian dari para warga keberatan atas hal tersebut sehingga terjadi cekcok. Kemudian akhirnya jumlah masyarakat yang menolak semakin besar. Akhirnya masyarakat mengusir dari pihak pengembang. Nantinya pihak kepolisian akan berkomunikasi dengan aparat pemerintah untuk dapat melakukan penyelesaian dengan baik agar bentrokan susulan tak kembali terjadi. Pemirsa, sebanyak 2 titik tumpahan lumpur dan batu dari AEK Inomon menutupi badan jalan dari Panyabungan menuju Natal yang menyebabkan arus lalu lintas dari 2 arah berlawanan lumpuh total. 3 alat berat dikerahkan membersihkan lumpur dan batuan yang terbawa dari aliran sungai AEK Inamon yang di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal. Banjir bandang yang melimpah ke badan jalan membuat arus lalu lintas lumpuh total sejak Jumat malam kemarin hingga Sabtu sore, yang dimana arus lalu lintas belum bisa dilalui. Akibat banjir yang membawa material ini, sebagian pengguna jalan masih bertahan dan ada juga yang memutar arah balik. Sebanyak 18 orang dan kendaraan terjebak di antara tumpahan material tersebut sudah dievakuasi tim BPBD bersama Basarnas dan masyarakat Jumat malam tersebut. Dalam peristiwa kejadian tidak ada korban jiwa, namun masyarakat yang hendak melintas masih mengungsi di sekitar Kelurahan Tanobato. 3 unit beko untuk pengerjaan tanah yang longsor. Ada berapa titik itu, Bang? Kalau titiknya ada 2 titik. Ada 2 titik longsor, pengendara mobil dan sepeda motor supaya jangan dulu melintasi jalan arah ke Natal. Apa masyarakat yang terjebak di antara longsor ini, Bang? Karena semalaman dengan hujan intensitas yang berkepanjangan, tiba-tiba pengendara dengan 3 unit mobil dan 2 pengendara sepeda motor terjebak di antara 2 longsoran. Pasca kejadian tersebut dihimbau kepada masyarakat yang melintas dari jalur Panyabungan Natal harus meningkatkan kewaspadaan karena kondisi saat ini di wilayah Panyabungan masih terus diguyur hujan yang menyebabkan tanah dan perbukitan mudah longsor. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli meminta kepada jajaran Kemenkumham melayani dengan refleksi kasih saat menghadiri pelayanan Natal tahun 2023 di Medan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menggelar perayaan Natal Oikumene di GBI Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting, Medan kemarin. Adapun tema Natal tahun 2023 ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Turut dihadiri oleh ribuan orang yang tergabung dalam keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan masyarakat. Juga dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Dengan penuh sukacita, Menteri Hukum dan HAM turut memimpin langsung prosesi penyalaan lilin dan dilanjutkan dengan doa yang dibawakan Pendeta Edi Prajitno. Dalam kesempatannya, Yasona Lauli juga memberikan bingkisan Natal kepada para jemaat dan tak lupa memberi bimbingan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Ia meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM agar lebih efektif dalam melayani masyarakat. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia meminta kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk melayani dengan refleksi kasih. Pesan Natalnya, Pak? Ya, ini Natal Oikumene Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Pesan Natal kita berbagi kasih dan Tuhan telah mengisi kita lebih dahulu. Dan dalam pelayanan juga harus menunjukkan refleksi kasih dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Di samping kita mengasihi Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya, sesama manusia juga harus kita saling mengasihi, saling berbagi. Terima kasih, Pak. Kementerian Kesehatan mengimbau kepada masyarakat yang merayakan Natal dan libur Natal serta Tahun Baru untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini diterapkan mengingat virus COVID-19 masih ditemukan di Indonesia meskipun dalam angka kecil.
Pemirsa, ulang tahun tidak hanya bertambahnya usia, tetapi juga sebagai momen untuk merayakan pencapaian, mengenang perjalanan yang telah dilalui dan menatap masa depan dengan semangat yang baru. TVRI Stasiun Sumatera Utara telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama LPP Iman Brotoseno dalam sambutannya pada acara panggung hiburan rakyat dalam rangka memeriahkan HUT TVRI Sumut ke-53 tahun. Dikatakan perjalanan selama 53 tahun tidaklah mudah. Tantangan demi tantangan telah dihadapi, namun telah melewati semuanya dengan kegigihan dan kerja keras yang patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi, dedikasi, dan semangat positif yang tumbuh di antara setiap individu di TVRI Stasiun Sumatera Utara. TVRI Stasiun Sumatera Utara telah menjadi bagian dari tonggak penting dalam menyajikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat. Kiprah dan dedikasi yang luar biasa dari tim yang tergabung di TVRI Stasiun Sumatera Utara memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkomitmen tinggi untuk kepentingan publik. Kepada seluruh insan TVRI, teruslah menjadi jurnalis yang jujur dan profesional, tetap jaga netralitas, keberimbangan, independensi TVRI. Melalui platform yang saat ini dimiliki TVRI, TVRI Sumut memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya, edukasi yang bermutu dan hiburan yang menghibur sekaligus mendidik dan juga bisa mengangkat potensi yang dimiliki Sumatera Utara di bidang pembangunan, budaya, pendidikan, serta pariwisata dengan kearifan lokal Sumatera Utara. Usia, TVRI Sumatera Utara adalah stasiun TVRI yang dibangun nomor 3 ya, setelah di Jakarta, kemudian Jogja, dan di TVRI Sumatera Utara. Jadi memiliki nilai historis yang panjang, dan pada pencapaian yang ke-53 saya mengapresiasi pencapaian dari teman-teman TVRI Sumatera Utara, di mana menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan sekaligus menjadi garda depan NKRI untuk memberikan informasi yang sehat, hiburan, serta pendidikan yang berkesinambungan. Sebagai bagian dari keluarga besar LPP TVRI, TVRI Stasiun Sumatera Utara telah menjadi tonggak penting dalam menyajikan siaran-siaran ke pelosok-pelosok daerah di Sumatera Utara. Sementara itu, ke depan pihaknya berpesan agar program-program yang disajikan lebih inovatif dan relevan, serta terus membangun jaringan yang kuat dengan masyarakat untuk mendukung visi dan misi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkomitmen untuk kebaikan bangsa dan juga negara yang dicintai. Ya, pemirsa, salah satu kegiatan yang mampu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik adalah kepramukaan. Dalam kegiatan pramuka, peserta didik mendapatkan proses pembelajaran berkaitan dengan pemecahan masalah, memberikan solusi yang terbaik, serta mampu mengembangkan jiwa kepemimpinan. Mohon maaf pemirsa, informasi selanjutnya di usia ke-53 tahun TVRI Sumatera Utara telah berkiprah dan turut berkontribusi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dengan menyuguhkan program acara berupa informasi, hiburan, pendidikan, serta hasanah dan kearifan lokal seperti budaya dan pariwisata yang ada di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Dari berbagai program acara yang telah disuguhkan melalui layar TVRI Sumatera Utara, tidak terlepas dari peran serta pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten kota, TNI Polri, lembaga-lembaga pendidikan, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang turut memberikan warna di layar kaca TVRI Sumatera Utara, khususnya penonton setia TVRI Sumatera Utara. Beragam kesan dan pesan pun disampaikan stakeholder, mitra kerja, masyarakat Sumatera Utara yang terus memberikan perhatian serta dukungan untuk meningkatkan kualitas program acara TVRI Sumatera Utara.
Anda di usia 53 seharusnya sudah dewasa, dan perkembangan TVRI yang saya alami dari tahun 70, 89, 2000 dan sampai sekarang mempunyai perkembangan yang lebih baik. Terkait yang terakhir ini sudah banyak dilakukan inovasi-inovasi terhadap penyiaran dan pemberitaan dan juga program-programnya. Terima kasih Pak. Apa pesannya Pak untuk kami? Tidak ada, terus bekerja keras, lakukan inovasi untuk perkembangan TVRI Sumatera Utara untuk melayani masyarakat Sumatera Utara. Saya Kapolresta Medan mengucapkan selamat ulang tahun buat TVRI yang ke-53. Harapan kita TVRI Kota Medan ini bisa maju, terutama meliput kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membawa nama baik Kota Medan, terutama dalam pelaksanaan pemilu nanti. Itu saja. Melihat program-program di TVRI sekarang ini semakin baik, khususnya TVRI Sumut ya, dan terkait dengan pemilu, saya mencermati ada sebuah program yang rutinitasnya itu mengangkat hal-hal terkait pemilu untuk 2024 nanti. Nama programnya kalau nggak salah itu Pilihan Rakyat. Dan itu sangat baik, sangat bagus karena membantu juga itu untuk masyarakat supaya lebih memahami dan lebih paham, kemudian mengetahui bahwa tanggal 14 Februari 2024 nanti akan terselenggara Pesta Demokrasi Pemilu. Pesan dan kesan untuk TVRI, maju terus TVRI di ulang tahunnya yang ke-53 tahun ini. Semoga tetap jaya ya, dan semoga memberikan program-program yang edukatif, kemudian juga utamanya terhadap program-program pemilu supaya masyarakat melek terhadap pemilu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Adat budaya Melayu merupakan warisan bagian dari aneka warna dan kemajemukan adat dan budaya yang ada di Indonesia. Sehingga pelestarian dan pengembangan adat budaya menjadi penting dalam rangka mengkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa agar rukun damai dalam kebinekaan. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum PD MAPMI Deli Serdang, Dr. Ibnu Affan pada kegiatan pelantikan pengurus daerah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia masa bakti 2023-2028 di Lubuk Pakam baru-baru ini. Dikatakan MAPMI adalah organisasi kemasyarakatan yang dalam kiprahnya lebih berorientasi pada pelestarian dan pengembangan adat budaya Melayu. MAPMI merupakan organisasi yang bersifat sukuisme. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat dan budaya, pihaknya terus selalu bersinergi dengan Pemkab Deli Serdang dari masa ke masa dan tetap membina hubungan yang harmonis dengan suku-suku bangsa yang lainnya di Deli Serdang. Karena pada dasarnya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dr. Ibnu Affan berharap kepada pengurus yang dilantik harus saling bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Karena dengan kerjasama MAPMI di Kabupaten Deli Serdang pasti akan besar dan tentu saja akan memberikan pengaruh yang lebih baik untuk masyarakat Melayu di Kabupaten Deli Serdang. Kedepannya MAPMI ini akan maju dan sukses dan dapat membesarkan organisasi. Pihaknya yakin dan percaya kepengurusan MAPMI yang terdiri dari latar belakang seperti praktisi, akademisi, birokrasi, pengusaha dan politisi mampu meningkatkan harkat MAPMI untuk mengangkat batang terendam membingkai masa depan lebih gemilang. KPU Kabupaten Karo menegaskan PPS harus bekerja profesional agar tidak terjadi dinamika permasalahan dalam proses rekrutmen sampai pengumuman hasil seleksi petugas KPPS Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Karo saat bimbingan teknis dan rapat koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara PPS. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2024 masih berlangsung dan dalam tahap pengumuman penelitian administrasi. Selanjutnya tanggapan masyarakat sampai dengan tanggal 28 Desember 2023. KPPS dibentuk oleh PPS untuk melakukan pemungutan suara di TPS, serta mempersiapkan kelancaran pemungutan suara yang diatur melalui Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu.
Di Kabupaten Karo terdapat 1.217 TPS. Setiap TPS dibutuhkan 7 KPPS, maka akan direkrut 8.519 petugas KPPS. Komisioner KPU Kabupaten Karo Sahimin menegaskan kepada 807 petugas PPS harus bekerja normatif. Hukum yang mengatur pelaksanaan pemilu harus ditaati, tetap konsisten pada setiap tahapan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Adil dan transparan dalam seleksi rekrutmen KPPS, mengantisipasi pelanggaran dengan bekerja profesional agar tidak terjadi dinamika permasalahan dalam setiap tahapan pemilu 2024. 2024 ini adalah pemilu yang sangat rumit dan tingkat kesulitannya luar biasa. Maka kami dari KPU Kabupaten Karo senantiasa berkoordinasi, dan inilah langkah-langkah yang kami lakukan agar bisa sampai pesan KPU RI maupun KPU provinsi, dan begitu juga pesan ini akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Karo langsung kepada jajaran PPK dan PPS Kabupaten Karo. Dengan bimbingan teknis dan rapat koordinasi, diharapkan seluruh petugas penyelenggara pemilu di Kabupaten Karo dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas. Pemirsa, proses pelipatan dan penyortiran surat suara pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang dilakukan di kantor KPU Toba selama seminggu yang melibatkan masyarakat setempat. Sementara perekrutan tenaga pelipat dan sortir yang dibuka oleh KPU Kabupaten Toba tidak memiliki syarat khusus dan dibuka kepada warga setempat yang berminat menjadi salah satu tenaga lipat dan sortir tersebut. Ketua KPU Kabupaten Toba Sugar Sibarani mengatakan total kertas suara yang ada saat ini sebanyak 456.406 lembar yang terdiri dari surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sementara itu untuk kertas suara Presiden dan DPD masih harus menunggu pendistribusiannya. Sugar menyebutkan sebelumnya pihaknya telah melakukan pelatihan kepada masyarakat yang berminat menjadi tenaga lipat dan sortir dan memberi tutorial di awal mulai bekerja. Para petugas terlebih dahulu melakukan penyortiran dengan surat suara yang diterima terlebih dahulu dengan mengecek kerusakan dan jika ditemukan akan dijadikan sebagai laporan untuk diganti. Untuk surat suara sendiri saat ini kita sudah terima 3 jenis, yaitu surat suara DPR RI, lalu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian kita sudah melakukan proses sortir sekaligus lipat surat suara dengan model swakelola. Kemudian dalam prosesnya kita bahwa petugas yang bertugas di situ terlebih dahulu melakukan sortir. Sementara itu, salah seorang warga setempat, Uwas Angel Nababan, mengatakan mereka direkrut oleh pihak kepala desa setempat menjadi tenaga sortir dan lipat kertas surat suara di KPU Toba. Angel menyebutkan para tenaga lipat dan sortir bekerja dari pukul 8 WIB sampai dengan 17 WIB. Angel mengatakan mereka bekerja dengan membentuk tim di mana dalam satu tim terdiri dari 3 orang yang mampu menyelesaikan 2.000 lembar atau sekitar 4 box per harinya. Dari desa kita, dari lurah. Kalau melipat di sini khusus warga Toba. Nah, khusus warga Toba. Kita dipanggil dari Pak Warga Sinaga. Misalkan kalau kita bisa ambil 3 box satu hari, kita ambil 3 box. Kalau mau 4 box, 4 box. Intinya kita mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. KPU Kabupaten Karo bersama Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB, ulama, tokoh agama dan jamaah lintas agama menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa dan pemilihan umum pemilu 2024 yang damai.
Menuju pemilu serentak tahun 2024 menghadapi situasi politik yang kian menghangat. Untuk itu KPU Kabupaten Karo bersama para ulama, tokoh agama dan jamaah lintas agama melakukan doa bersama untuk pemilu damai. Dalam lantunan doa bersama ini merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon ampun, meminta doa agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Dari berbagai persoalan kebangsaan di tengah dinamika politik dalam negeri menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Salah seorang tokoh agama, Dr. Mustafid, menuturkan bahwa doa lintas agama ini dilakukan untuk mendoakan kesuksesan pemilu 2024 mendatang, agar suasana tetap sejuk dengan nilai kedamaian, tidak memanas karena berbeda pilihan ataupun hal lainnya. Mewujudkan pemilu damai sangat penting karena tokoh agama merupakan tokoh sentral di masyarakat sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada peranan yang sangat penting dan harus dilakukan. Yang pertama tentu memberikan dorongan kepada partisipan para pemilih untuk bisa datang ke TPS melaksanakan tugasnya Doa bersama ini diharapkan menciptakan harmonisasi, mampu menjadi perekat umat, dan selanjutnya melalui penyampaian nilai-nilai kedamaian di tengah kontestasi politik yang sedang berlangsung. Bawaslu Kabupaten Toba memberikan pelatihan kepada perwakilan saksi partai politik peserta pemilu 2024 di Balige Kabupaten Toba kemarin sore. Pelatihan ini digelar agar para saksi partai politik dapat ikut mengawasi kecurangan-kecurangan saat pemungutan suara. Komisioner Divisi SDM dan Parmas Kabupaten Toba, Helderia Purba, yang diundang oleh Bawaslu sebagai pemateri mengatakan bahwa sosialisasi tersebut ditujukan agar para saksi memahami tugas yang harus dilakukan saat hari pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap pemilihan umum tahun 2024, partisipasi dan pengawasan aktif dari masyarakat termasuk saksi peserta pemilu yang memegang peranan penting dalam memastikan integritas, transparansi dan keabsahan seluruh proses pemilu. Bawaslu Sumut melakukan pelatihan saksi bagi peserta pemilu pada pemilu tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani, mengatakan bahwa pihaknya memberikan fasilitas pelatihan saksi bagi partai politik se-Kabupaten Toba yang bertugas saat pemungutan suara, sehingga tidak ada lagi penafsiran adanya perbedaan pendapat dan kendala di lapangan, khususnya saat pemungutan suara nantinya. Sahat juga menyebutkan pelatihan saksi ini sebagaimana diamanahkan pada pasal 351 pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa saksi peserta pemilu harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan tugas yang efektif. Dalam membangun keberagaman, pemahaman ini menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena mengingat pemilu di tahun sebelumnya seperti tahun 2019, sekalipun dilakukan kegiatan pelatihan saksi, masih banyak evaluasi yang perlu diakomodir pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Saat mengungkapkan sekalipun telah dilakukan kegiatan pelatihan saksi, masih banyak evaluasi yang perlu diakomodir pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat membuahkan hasil bagaimana ide-ide kreatif atau pandangan hukum dari sahabat-sahabat pegiat pemilu yang memiliki pandangan tersendiri yang nantinya dapat diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Kota sampai ke Panwascam. Saat berharap dengan adanya pelatihan saksi yang dilaksanakan bagi peserta pemilu 2024 ini dapat memahami tugas dan fungsinya pada saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Bawaslu memberikan pelatihan saksi di mana nanti untuk meningkatkan pemahaman partai politik untuk bagaimana nanti setiap saksi-saksi yang ada di TPS mereka memahami apa wewenang dan tugas dan kewajiban mereka. Grafik kasus aktif COVID-19 terus membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik tetap menyediakan fasilitas layanan khusus pasien COVID-19. Sejumlah tenaga kesehatan melakukan monitoring kepada pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Jalan Bungalau, Medan kemarin. Meskipun jumlah kasus tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya, kasus aktif pasien COVID-19 masih ditemukan. Sedikitnya Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik telah merawat sebanyak 13 pasien COVID-19 sejak awal bulan Desember 2023.
Para pasien umumnya memiliki penyakit komorbid. Perawatan terhadap pasien COVID-19 dilakukan di gedung isolasi infeksius dengan fasilitas ruangan bertekanan negatif. Saat ini pasien COVID-19 yang menjalani perawatan berjumlah 6 orang. Pasien ini rata-rata merupakan pasien rujukan dari rumah sakit lain. Untuk menekan penularannya, masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker, terutama bagi yang sedang mengalami sakit, dan diimbau kepada masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Zainal Safri mengatakan, saat ini pasien COVID-19 yang dirawat berjumlah 6 orang, 5 orang positif COVID, dan 1 orang suspek COVID-19. Pasien sampai saat ini ada 13 yang kita rawat dan tentu masuknya tidak sekaligus, hanya satu-satu, dan sekarang pun kita merawat ada 6 orang yang sedang kita rawat di ruang RITN, ada 5 yang sudah positif dan 1 masih suspek menunggu hasil PCR. Ya, kalau kita lihat dari pasien yang ada, itu rata-rata memang ada komorbid. Ada komorbid, ada diabetes, ada penyakit paru juga, ya, bronkitis atau COPD. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik telah menyediakan 56 tempat tidur khusus pasien COVID-19 yang terdiri dari 15 tempat tidur di ruangan isolasi tekanan negatif, 11 tempat tidur di ruang flu burung yang siap dioperasikan, dan 30 tempat tidur di ruang A2. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Senin 25 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 25 Desember 2023. Pada pagi hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Simalungun, Pematang Siantar, Langkat, Medan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Lawas, Humbang Hasudutan, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas pada tanggal 23 Desember 2023 terdeteksi di wilayah Medan sebanyak 2 titik panas. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang yang terjadi di lereng barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Gina Febriona pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.